bathroom. All the girls standing in the line for the bathroom. All the girls standing in the line for the bathroom. All the girls standing in the line. Reformasi administrasi publik. Reformasi administrasi publik merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh lembaga pemerintah. Kata reformasi berasal dari kata bahasa asing, reformation dalam bahasa Inggris atau reformasi dalam bahasa Belanda. Kata dasar reformation berasal dari kata reform, yang berarti membentuk kembali. Reform berasal dari kata form yang berarti bentuk atau membentuk. Konsepsi dasar reformasi adalah melakukan perubahan, perbaikan, penataan, dan pengaturan secara komprehensif dan sistematik terhadap banyak hal, terutama yang berkaitan dengan pimpinan dan kepemimpinan, serta sistem bernegara, berorganisasi, dan berpemerintahan. Tujuan reformasi administrasi publik. Tujuan utama reformasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Tujuan internal reformasi, efisiensi administrasi, dalam arti penyehematan uang yang dapat dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, perhitungan duplikasi, dan kegiatan organisasi metode yang lain. Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi seperti korupsi, delegasi, dan sistem teman dalam sistem politik dan lain-lain. Pengenalan dan penggalakan sistem medit, pemakaian PPBS, pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah, dan lain-lain. Tujuan utama reformasi dalam masyarakat: 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 2. Memperbaiki sistem hukum dan keadilan. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. 5. Memperjuangkan hak asasi manusia. Strategi reformasi administrasi publik. 1. Kelembagaan. Kelembagaan mencakup pembentukan, penataan, dan peningkatan kinerja lembaga-lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Ketatalaksanaan. Ketatalaksanaan berfokus pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik melalui penyederhanaan prosedur, penerapan teknologi informasi, monitoring kinerja, dan peningkatan kapasitas instansi pemerintah. 3. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berintegrasi sangat penting untuk mencapai tujuan reformasi. Upaya pengembangan sumber daya manusia meliputi pelatihan, pengembangan karir, pemberian insentif, serta peningkatan sistem pengawasan dan penilaian kinerja. Berbagai langkah dibuat untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara ASN. Titik keberhasilannya adalah pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN Nomor 5 Tahun 2014. Undang-Undang ASN memberikan landasan yuridis yang kokoh bagi penerapan manajemen aparatur negara yang berbasis sistem merit. Melalui sistem merit, kebijakan, pengelolaan dan penilaian aparatur sipil negara berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja mereka secara adil dan wajar. Pengangkatan, promosi, dan penghargaan diberikan hanya kepada ASN yang berkualifikasi, berkompetensi, berintegritas, dan berkinerja tinggi, tanpa membedakan aspirasi politik, asal-usul, kesukuan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara ASN akan berimplikasi positif pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan urusan dan pelayanan publik. Pembenahan pengelolaan aparatur sipil negara merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi nasional di bidang sumber daya manusia. Pembenahan pengelolaan aparatur sipil negara adalah langkah kunci untuk mencapai cita-cita membuat birokrasi kita semakin efektif dan berkelas dunia. Dalam konteks pembenahan pengelolaan aparatur sipil negara, reformasi birokrasi dilakukan seleksi dan promosi ASN secara terbuka, adil, dan kompetitif. Setiap pegawai diberi hak dan kesempatan untuk mengembangkan diri, yang berkinerja tinggi diberi penghargaan dan promosi, yang tidak berkinerja didemosi dan diberi sanksi. Integritas dan kode etik perilaku mereka diawasi dan dijunjung tinggi. Di level organisasi, penataan sistem manajemen pegawai ASN diawali dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, antara lain: 1. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan. 2. Perhitungan kebutuhan pegawai di seluruh unit organisasi. 3. Penyusunan rencana redistribusi pegawai dituangkan ke dalam dokumen rencana redistribusi pegawai. 4. Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahunan dituangkan ke dalam dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahunan. Dan 5. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi di seluruh unit organisasi. Selanjutnya, proses perekrutan aparatur sipil negara dilakukan dengan terbuka, objektif, akuntabel, dan bebas KKN. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media seperti website, jejaring sosial, media elektronik, dan surat kabar. Proses seleksi jelas, transparan, dan dilakukan secara online sehingga tidak terjadi KKN dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil seleksi diumumkan secara luas sehingga informasinya dapat diakses oleh publik dengan mudah. Seleksi terbuka dilakukan untuk pengisian jabatan-jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah yang lowong, sehingga muncul pejabat-pejabat tinggi yang berkualitas, berintegritas tinggi, dan dapat memastikan pencapaian kinerja di instansi yang dipimpinnya. Dalam pengembangan individu, setiap pegawai ASN diberi peluang untuk mendapatkan peningkatan kompetensi melalui pemberian pelatihan, kursus atau penataran kepada setiap pegawai ASN. Kompetensi setiap pegawai ASN dievaluasi dan digunakan sebagai dasar pengembangan karir dan pengangkatannya dalam jabatan-jabatan yang tersedia. Ukuran kinerja di tingkat individu diselaraskan dengan kinerja yang dibebankan kepada tingkat unit dan organisasi. Kebijakan lainnya adalah right sizing.
Untuk memastikan proporsi dan komposisi aparatur sipil negara selalu proporsional, dilakukan telah ketepatan jumlah dan ukuran unit kerja dan organisasi. Sehingga jumlah ASN tetap seimbang dengan kumpulan tugas dan fungsi yang dibebankan. Penilaiannya adalah berdasarkan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya. Pada aspek analisis jabatan, sasaran atau target kinerja setiap unit organisasi dijadikan sebagai tolak ukur, lalu diturunkan pada sasaran kerja atau target kerja setiap pegawai yang dititikberatkan akan pencapaian hasil kerja, bukan lagi aktivitas rutin. Reformasi birokrasi secara menyeluruh pada sumber daya manusia ini memang masih dalam proses dan akan terus berjalan untuk suatu perubahan yang lebih baik, termasuk perubahan dalam hal perbaikan kesejahteraan atau remunerasi. Pemerintah mengubah sistem penggajian aparatur sipil negara yang tidak lagi menggunakan model pukul rata seperti selama ini. Sebaliknya, penggajian dilakukan berdasarkan kinerja. Makin baik kinerja pegawai ASN, semakin dia sejahtera. Begitu juga sebaliknya, yang rendah kinerjanya, rendah pula penghargaan dan remunerasinya. Aspek beban, risiko, dan tanggung jawab kerja menjadi pertimbangan utama dalam sistem penggajian yang baru ini. Melalui reformasi birokrasi, diharapkan dapat membangun sumber daya aparatur sipil negara yang akan berdampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik. ASN adalah komponen birokrasi yang menentukan kualitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan administrasi pembangunan. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi ini akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan investasi di Indonesia. Hal ini menuju pada peningkatan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berimplikasi terhadap meningkatnya kesejahteraan rakyat.